Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Fatih El Firdaus. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima, atau dalam bahasa Arab disebut al-qabul, dan rasa tunduk al-izzi'an. Sedangkan secara istilah iman itu berarti membenarkan dalam hati, tasdiqu bil qalb, mengikrarkan dalam lisan, al-iqraru bil lisan, dan iman juga berarti membuktikan dalam perbuatan, arkanu bil amal. Seorang dikatakan beriman apabila hatinya itu menerima dan meyakini kebenaran Allah Ta'ala, kemudian diikrarkan melalui membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kita kemudian 2 kalimat syahadat, kita kemudian mengamalkan rukun-rukun Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati, ikrar dalam lisan, dan amal dalam perbuatan kita sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah itu mempunyai kitab-kitab, menurunkan kitab-kitab untuk manusia kepada para rasulnya. Kitab-kitab ini merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya, nur wahudan linnas, bagi manusia, petunjuk dan cahaya bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan. Setiap seorang muslim itu wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Berapa jumlah kitab yang ada di dunia ini yang telah diturunkan oleh Allah? Sebetulnya banyak. Dalam hadis diterangkan ada 104. Tetapi yang wajib kita yakini itu hanya 4 saja yang kemudian itu menjadi kitab besar. Cara kita meyakininya itu bisa dilakukan dengan secara ijmali atau global maupun tafsiri terperinci. Artinya apa? Yang ijmali itu artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan siapa rasulnya. Itu yang secara global. Kita yakin saja bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada umat manusia tanpa harus kita tahu apa nama kitabnya, apa rasulnya. Itu namanya beriman kepada kitab secara ijmali. Kemudian kalau beriman secara tafsiri adalah kita meyakini bahwa Allah telah secara terperinci menurunkan, kemudian menyebutkan namanya, nama rasul penerimanya, dan lain-lain. Jadi dengan demikian seorang muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah, baik itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul terdahulu. Bagaimana kita beriman kepada kitab Al-Quran? Caranya adalah kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malakul Jibril yang disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya disaksikan oleh banyak orang, dan tidak mungkin orang-orang yang kemudian menyaksikan turunnya wahyu ini berbohong terhadap apa yang disaksikannya, dan juga bersambung, tidak terputus. Kemudian bagi orang yang bacanya adalah berpahala yang berlipat ganda. 1 hurufnya itu dikalikan 10 kali pahala. Alif lam itu tidak kemudian dihitung 1, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi 3. Kalau kali 10 berarti 30 kebaikan. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu artinya meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para rasul terdahulu tanpa menafikannya. Jadi iman kepada kitab terdahulu itu bukan berarti meyakini semua isi kandungannya yang terdapat di dalamnya, tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu itu adalah meyakini isi kandungan sesuai dengan Al-Quran, karena salah satu fungsi Al-Quran juga sebagai pembenar dan penyempurna. Jadi meskipun kemudian mungkin ada kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak berarti salah. Bisa jadi itu benar, tapi hanya berlaku untuk pada masa Rasul atau Nabi itu diturunkan, dan tidak kemudian sudah diganti atau dihapus sejak diturunkannya Al-Quran. Kenapa harus diganti? Kenapa harus dihapus kitab-kitab terdahulu? Karena untuk menyesuaikan kebutuhan manusia, beda ciptaan, beda generasi, beda itu pasti ada perbedaan. Maka kitabnya, buku petunjuknya itu pasti harus diubah. Lalu apa nama-nama kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Ada sejumlah kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian disebut dengan kitab, sebagian yang lain disebut dengan suhuf. Apa itu kitab? Kitab adalah wahyu yang disampaikan kepada para rasul yang dalam bentuk dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi sekumpulan wahyu. Sedangkan yang namanya suhuf itu adalah wahyu yang disampaikan juga kepada rasul, tetapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 4 kitab besar. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara suhuf yang disebutkan adalah suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita akan
jelaskan secara terperinci. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan pada masa 12 sebelum Masehi. Artinya 12 abad. 12 abad sebelum Masehi, maaf, koreksi. 12 abad sebelum Masehi. Artinya kalau 1 abad itu 100 berarti kali 12 1200 tahun sebelum Isa Al-Masih lahir. Jadi kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Musa alaihissalam dan nabi-nabi di Bani Israel sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Jadi kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi dan dari Bani Israel di kala itu. Kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh atau pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk melaksanakan memutuskan berbagai perkara yang ada di kalangan umat Yahudi. Dan bahasa yang digunakan di kitab Taurat adalah bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Kemudian kitab yang selanjutnya adalah kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah juga kepada Bani Israel, diturunkan kepada Rasul yang namanya Daud alaihissalam, salah satu nabi juga dari bangsa Israel, menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara. Jadi yang digunakan oleh Nabi Daud untuk memutuskan berbagai perkara di umat Bani Israel juga masih Taurat. Lalu digunakan untuk apa? Yang namanya Zabur itu. Jadi untuk kitab Zabur ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ya, itu tidak berisi hukum-hukum seperti Taurat. Namun kitab Zabur itu terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat-nasihat, bukan berisi hukum. Beda ya, hukum sama nasihat. Ada nasihat, ada hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah. Syair-syair indah sekali Zabur, karena salah satu keistimewaan Zabur itu adalah berisi syair-syair yang indah. Nabi Daud adalah nabi yang punya suara yang sangat indah. Suaranya itu luar biasa. Ketika kemudian melantunkan membaca kitab Zabur itu, semua burung-burung saja kemudian tertegun saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Oke, itulah kitab Zabur diturunkan kepada Bani Israel di kalangan Kipti, suku Kipti. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan juga oleh Allah kepada Nabi Isa di kalangan Bani Israel juga. Jadi seperti halnya Nabi Musa dan Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari bangsa Yahudi atau Bani Israel. Pak, kok dari tadi kok disebutkan Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel? Kenapa? Ya, memang jalur nabian itu dari kebanyakan itu dari Bani Israel. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-46, Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Berarti ada update. Dalam hal ini kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, terutama dalam akidah dan amal perbuatan. Dalam sisi akidah itu terutama memurnikan tauhid. Apa itu tauhid? Pengesaan Allah, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat atau kebatilan. Berhala yang disembah oleh orang-orang Bani Israel adalah apa? Patung anak sapi. Mereka menunggankan anak sapi sebagai Tuhan mereka, berhala mereka. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi besar yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat menyeluruh tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Dialah nabi penutup, yaitu rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Nabi Muhammad ini dalam kitab Injil disebutkan sebagai Ahmad itu merupakan nama kecil dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, selain 3 kitab tadi dari Taurat, Zabur dan Injil, Allah juga selain menurunkan kitab juga menurunkan suhuf. Salah beberapa suhuf yang diturunkan oleh Allah adalah suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan banyak yang tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi dari suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhufnya Nabi Musa dan Ibrahim. Jadi Nabi Musa tadi
selain menerima kitab Taurat juga menerima suhuf. Apa isinya? Itu dalam Quran surat An-Najm ayat yang ke-36 sampai 41. Isi yang pertama adalah tentang seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Seseorang akan dihukumi sesuai dengan amal yang dia perbuat sendiri. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tidak mungkin kemudian bisa meminta amal-amalan orang lain gitu ya. Yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperhitungkan kepadanya di yaumul mizan. Yang keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna, tidak ada kezaliman. Itu adalah isi dari suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kalau isi yang lain bagaimana? Banyak yang kemudian hilang, tidak diketahui. Apakah harus kemudian dicari tahu? Tidak perlu. Karena apa? Ya karena sebetulnya kalau kemudian kita tahu saja, belum tentu kemudian bisa kita amalkan. Karena suhuf itu atau kitab-kitab yang umat terdahulu itu hanya berlaku untuk di waktu itu dan untuk umat itu, bukan untuk umat sekarang. Lalu untuk umat yang sekarang apa? Ya inilah Al-Quran, kitab yang merupakan wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu terakhir yang membawa kebenaran dan mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab seluruhnya yang telah diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang ada sebelumnya dan suhuf-suhuf yang ada sebelumnya itu semuanya sudah berada di dalam Al-Quran sebagai kitab pamungkasnya. Jadi meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat yang tersendiri dan berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran itu berfungsi menggantikan syariat yang terdapat di kitab-kitab atau suhuf-suhuf sebelumnya. Jadi walaupun masing-masing kitab Allah itu memiliki syariat yang berbeda, tetapi pada dasarnya landasan dasar dari ajarannya adalah tetap sama, yaitu tentang tauhid, mengisahkan Allah. Pak, kenapa kok kemudian sekarang di agama-agama lain kok tidak mengisahkan Allah? Ya karena itu tadi tersesat. Bangsa Yahudi itu tersesat, bangsa Nasrani itu maghdub, dimurkai. Karena apa? Karena mengangkat makhluk menjadi Tuhan. Betul nggak? Dan itu merupakan menyimpang jauh dari ajaran yang murni. Maka oleh Allah disempurnakan lagi, dibenarkan lagi lewat Al-Quran. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman, anak-anak semua, sebagai seorang yang mukmin, kita wajib meyakini semua kitab yang atau suhuf yang telah diturunkan kepada manusia. Namun kita harus tahu bahwa ada tradisi dan sejarah yang berbeda antar masing-masing agama yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap kitab suci masing-masing. Jadi tradisi dan sejarah yang berbeda-beda ini menyebabkan kitab Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi, kitab Injil yang diyakini oleh bangsa Nasrani pada saat ini itu berbeda dengan kitab Injil dan kitab Taurat yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Jadi kitab Injil yang kita yakini diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat yang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kita yakini kitab Injilnya Nabi Musa dan Nabi Isa dan Tauratnya Nabi Isa itu berbeda Pak cara pandang dengan mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Karena tadi apa? Kita menganggap kitab mereka sudah berbeda dengan aslinya, tidak sesuai dengan yang aslinya ketika diturunkan. Itu sudah melenceng ajarannya. Karenanya yang kita imani sebagai seorang muslim bukanlah kitab Taurat dan Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan Nasrani, melainkan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa pada masa kenabian mereka. Tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan bangsa Yahudi, bangsa Nasrani terhadap kitab Taurat atau Injil yang mereka yakini. Tidak boleh kita kemudian mencampuri urusan keyakinan orang. Karena apa? Dalam agama itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Walaupun kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bahkan Allah saja tidak mewajibkan untuk kemudian semuanya itu beriman kepada Allah. Betul nggak? Diberikan kebebasan. Walaupun nanti setelah kemudian diberikan kebebasan, ya Allah akan menghisab sesuai dengan apa pilihan yang kalian pilih. Karena apa? Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Umatnya siapa? Kita siapa? Ya, manusia. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk manusia. Baik dia yang kafir, baik dia yang Yahudi, baik dia yang Nasrani, baik dia yang ateis, bahkan tidak percaya sama Tuhan. Itu kitabnya apa?
Al-Quran. Terserah kemudian dia itu mau menerima petunjuk itu atau tidak. Paham? Kalau kita bilang Al-Quran kitabnya siapa? Islam, enggak. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau dia itu kemudian manusia, seharusnya kitabnya Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kemudian tidak sekedar untuk isinya itu untuk orang Islam. Contoh, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia. Sekalian manusia kan berarti luas kan semuanya kan, bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, bukan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang disuruh seluruh manusia. Ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir. Yang disuruh siapa? Orang-orang kafir yang tidak beriman. Ya ahlil kitab, wahai orang-orang ahli kitab, Nasrani Yahudi. Yang disuruh diajak bicara oleh Al-Quran siapa? Para orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya Al-Quran itu bukan sekedar untuk hanya umat Islam saja. Pas sedikit sekali. Ya ayyuhalladzina amanu itu tidak semua ayat itu kemudian cuma ya ayyuhalladzina amanu, menyerunya itu kepada orang-orang yang Islam saja, enggak, tapi untuk seluruh manusia. Baik mereka yang kemudian beriman, baik mereka yang tidak beriman, baik mereka yang kemudian ateis, tidak percaya sama Allah, kafir ya, atau yang ahli kitab, baik itu Yahudi atau Nasrani. Paham ya? Hal yang kedua, membicarakan tentang keagungan Al-Quran dibanding dengan kitab yang lain. Apa itu? Keaslian Al-Quran itu luar biasa penjagaannya. Pertama dari di masa itu. Ini visinya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Pada masa Nabi Muhammad, menulis dan membaca itu dianggap aib. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah sebagai Nabi yang umi? Umi itu artinya apa? Tidak bisa membaca dan tidak bisa Kalau sekarang anak-anak ada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, artinya dia orang apa? Pintar atau bodoh? Malu nggak kalau seperti itu? Ada anak-anak usia SMP baca belum bisa, nulis belum bisa, dianggap pintar atau dianggap bodoh? Bodoh, betul nggak? Sehingga tradisi sekarang itu menulis dah. Tapi di tradisinya bangsa Arab sana, orang yang kemudian bisa menulis dan bisa membaca itu kebalikannya dianggap orang bodoh. Kenapa? Karena berarti dia itu tidak cerdas, dianggap tidak cerdas. Kenapa kok tidak cerdas? Karena orang di sana, di bangsa Arab sana, ketika masa itu tradisi yang berkembang adalah menghafal. Jadi ketika seorang kemudian mendengarkan seperti ini, itu langsung hafal apa yang diucapkan si pemateri, gurunya. Sehingga kalau ada orang kemudian ada seorang murid yang kemudian kok tiba-tiba mengeluarkan buku sama pena, dan delok, isin, kamu nggak bisa ngapal kayak apa yang disampaikan itu, maka harus ditulis, paham? Jadi karena sudah tradisinya itu menghafal, itu ketika kemudian mendengarkan itu sudah hafal otomatis, langsung termasuk gitu aja. Sekali mendengarkan langsung hafal, karena sudah tradisinya seperti itu. Jadi orang-orang yang kemudian tidak yakin dengan kecerdasan hafalannya, itu kemudian mereka belajar membaca dan mereka juga belajar menulis. Contoh apa? Aku lali, ya saya lupa, maka saya tulis. Maka untuk menjaga marwah dan menjaga izah Nabi Muhammad SAW itu kemudian memang secara tidak boleh Nabi kok dianggap bodoh sama umatnya, kan nggak mungkin ya. Nabi kok bodoh kok, ngapalnya nggak bisa kok. Nah ya, maka kemudian kenapa kemudian kok? Lah, walaupun seperti itu, bentar ya, tak teruskan sedikit aja. Walaupun seperti itu, Nabi Muhammad itu kemudian salah satu yang karena fusinya luar biasa, karena tidak mungkin tradisi menghafal itu di tradisi yang lain, di zaman yang lain kemudian bisa seperti ini, kan? Lah kemudian ketika suatu saat perang terjadi, kemudian menang, mendapatkan tawanan dari bangsa Yahudi, syarat untuk membebaskannya adalah untuk bisa mengajari baca tulis. Sehingga ketika sudah bisa, orang-orang yang sudah bisa belajar baca dan tulis ini menulis Al-Quran. Ya ditulisnya ya di sembarangan tempat. Bahkan nulisnya mungkin bukan pakai pena seperti ini. Kadang-kadang pakai pedang di kulit, di pelepah seadanya. Ada wahyu turun. Kemudian si sahabat yang kemudian diperintahkan untuk sebagai kutubnya, penulisnya itu seonone jiko ono pelepah kurma jiko nulis pedang gitu. Atau onone kulit dijiko, kemudian ketika itu kemudian Al-Quran penting agar sudah ditulis kemudian digidaki gudang, entah itu pelepah kurma, entah itu, dan tidak terurus. Karena apa? Ya karena gak dibaca ketika itu. Karena
Ketika kemudian mendapatkan Al-Quran semuanya sudah hafal kok, nggak ada dibaca kenapa? Ya enggak? Tapi setelah generasi selanjutnya ternyata itu dibutuhkan, sehingga dibukukan itu luar biasanya, diaslikan. Dan itu selalu dikonfirmasi dengan hafalan para sahabat. Ketika kemudian disatukan lagi, kan semuanya pada hafal. Kalau ada yang mau mencurangi kemudian berbeda dengan Al-Quran, hafal kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka salah, ya enggak? Muncak ada ayat yang hilang, langsung diketahui karena banyak yang hafal. Itu Al-Quran. Dan manusia yang hafal Al-Quran itu jutaan di setiap generasinya. Maka siapa yang bisa kemudian menyisipkan ayat-ayat palsu di Al-Quran? Ada yang bisa? Oke, imamnya salah langsung ditegur makmumnya jumlah sih ditulis. Itu saking luar biasanya Al-Quran. Dijaga oleh Allah keasli. Semoga kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan menjadi ahli atau keluarga-keluarga Allah di dunia ini dengan cinta kepada Al-Quran. Oke? Di kesempatan ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibarat sekian, pada hari bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.